Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nika Paralike dengan NIM 2001804, Prodi Sistem Informasi Universitas Malik Saleh. Di sini saya sedang bersama Kakak Anis. Kakak Anis bisa diperkenalkan? Baiklah, perkenalkan nama saya Adisa Surahma, biasa dipanggil Ani. Saya tinggal di Kampung Atulintang, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sebelumnya saya juga sebagai mahasiswa dari Universitas Maluku Saleh, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Tolong diceritakan bisnis apa yang sedang Anda geluti sekarang. Saat ini saya sedang menjalankan sebuah bisnis. Bisnis ini berjalan di bidang makanan, yaitu makanan yang sering diminati oleh kaum muda ataupun orang tua juga sering diminati. Nah, bisnis ini saya jalankan tidak sendirian. Saya di sini bekerja sama dengan Bang Ahmad Hidayatullah. Dengan beliau kami membuka bisnis kecil-kecilan ini, di mana bisnis ini pertama kali kami jalankan pada awal bulan April tahun 2023. Di situ kami menjalankan bisnis awalnya hanya untuk bulan puasa. Nah, tidak disangka bisnis itu dapat berjalan hingga sekarang. Apa yang menurut Anda menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis Anda? Menurut saya kunci kesuksesan dalam menjalankan sebuah usaha yaitu keinginan dan kemauan yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena di mana seseorang memiliki kemauan untuk menjalankan sebuah usaha, maka insya Allah usaha tersebut dapat berjalan meskipun dalam kurun waktu yang lama. Bagaimana Anda mengembangkan ide bisnis Anda dan apa yang membuatnya unik dan inovatif? Biasanya saya mengembangkan bisnis melalui media sosial, karena dengan menggunakan media sosial kebanyakan bisnis tersebut dapat mempermudah untuk memperkenalkan kepada orang lain. Untuk memberikan hal yang inovatif, biasanya saya memperbarui menu-menu yang ditawarkan dari dalam bisnis saya. Apa saja tantangan utama yang pernah Anda hadapi dalam membangun bisnis Anda? Sebenarnya dalam membangun sebuah bisnis tentu saja memiliki tantangan tersendiri. Contohnya saja dalam bisnis yang saya jalani ini, tantangannya yaitu di sini ketika curah hujan tinggi, maka di situ akan menjadi sebuah tantangan. Kenapa demikian? Karena ketika hujan sering turun, maka di sini orang-orang akan malas untuk keluar rumah. Nah, itulah menjadi tantangan saya, di mana saya harus mencari customer, sedangkan customer tersebut malas untuk keluar rumah. Bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Biasanya saya mengatasi tantangan yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu dengan cara saya mengantarkan pesanan yang ingin mereka beli sampai ke rumah mereka, yaitu dengan cara delivery. Apa strategi yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan bisnis Anda? Sebenarnya tidak ada strategi khusus ya, cuman dalam mengembangkan sebuah bisnis tentu saja kita membutuhkan hal-hal apa yang bisa untuk mengembangkan sebuah bisnis. Namun saya dikatakan mengembang juga belum, tapi hal tersebut perlu saja tujuan penjualan ini diarahkan ke siapa, terus kenapa? Karena dalam nah, contohnya strategi yang sering kami jalankan itu yaitu produk dan kualitas produk tersebut harus dipertahankan. Selanjutnya, kami juga menggunakan promo untuk menarik minat pelanggan untuk datang itu Apa saja pelajaran terbesar yang Anda peroleh dari pengalaman membangun bisnis? Pelajaran terbesar yang saya peroleh itu saya jadi lebih bisa menghargai waktu. Kenapa? Karena memiliki usaha tersebut, waktu adalah hal yang sangat
membuat kita menjadi sukses. Bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman Anda? Berbicara teknologi kan seperti yang kita ketahui sekarang, hampir semua yang kita kerjakan setiap harinya itu menggunakan teknologi. Jadi di sini adalah ada kesempatan kita untuk mengembangkan teknologi tersebut dengan cara-cara berjualan menggunakan teknologi yang berbeda, terus mengembangkan teknologi tersebut menggunakan media sosial untuk mencari peluang yang dapat kita gunakan. Oke, terima kasih kepada Kak Adi telah meluang waktu. Setelah mendengarkan wawancara dengan Kak Anis tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Secara singkat, Kak Anis telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesan melibatkan kerja keras dan kemauan dari dalam diri. Ketika dua hal tersebut sudah tertanam dalam diri kita, insya Allah apa yang kita jalankan sedikit demi sedikit akan tercapai. Analisa tantangan yang dihadapi oleh Kak Anis menunjukkan bahwa dalam menjalankan sebuah usaha tentu terdapat tantangan. Nah, di sini tantangan Kak Anis yaitu ketika lagi musim penghujan tiba, di mana hampir seluruh wilayah turun hujan, yang membuat orang tidak ingin keluar rumah. Di situ maka menjadi tantangan Kak Anis karena otomatis pendapat Kak Anis juga akan menurun. Saran. Melalui wawancara ini ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis. Saran untuk pengembangan bisnis melalui wawancara ini ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis Kak Anis, seperti memiliki keinginan untuk membuat sebuah bisnis, jangan takut untuk mencoba apa yang diinginkan tersebut, dan jangan takut gagal. Terakhir, pengalaman dari Kak Anis memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia teknopreneurship. Kita dapat belajar bahwa teknologi yang semakin berkembang ini memberikan dampak positif untuk para pengusaha kecil karena dapat mempermudah promosi melalui media sosial. Baik, terima kasih kepada Kak Anis telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.